Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semua, untuk sesi sekarang saya akan menjelaskan tentang turunan ya atau derivatif. Untuk menjelaskan turunan, kita bisa mengawali dengan ada satu tema ya, bagaimana kita masuk ke definisi dari derivatif atau turunan. Ada dua hal ya, atau ada dua masalah yang mendasari ya. Yang pertama adalah bagaimana kita menentukan garis singgung suatu kurva. Ya, garis singgung suatu kurva. Biasanya diawali dengan koefisien dari tangen lainnya, ya, tangen lainnya, ya. Oke. Kemudian yang kedua, problem yang kedua adalah bagaimana menentukan kecepatan sesaat. Ya, jadi dua problem yang nanti sebenarnya sama-sama menuju ke kita mendefinisikan turunan atau derivatif suatu fungsi. Yang pertama adalah menentukan garis singgung, tentu kita harus menentukan gradiennya dulu atau slope-nya ya. Kemudian masalah yang kedua adalah masalah menentukan kecepatan sesaat. Nah, kata sesaat di sini sebenarnya pada saat sebuah partikel bergerak, lalu kita tidak meneropong kecepatan rata-ratanya, tetapi kita meneropong kecepatan pada suatu titik. Ini sebenarnya secara visual agak sulit, tetapi rupanya kalkulus menjawab masalah ini. Baik, saya akan share screen. Ananda, kita lanjutkan lagi. Jadi yang saya nyatakan tadi adalah ini masalah 21 ya. Ya. Dua problem dengan satu tema. Ya, problem pertama adalah menentukan slope atau gradien suatu garis singgung. Tentu gradien suatu garis singgung secara visual itu sangat sulit ditentukan ya, sangat sulit ditentukan. Tetapi kita bisa melakukan pembayangan, misalnya melalui gambar berikut. Coba kita perhatikan ya, gambar yang saya perbesar ini adalah suatu kurva ya dengan dua titik P dan Q. Ananda bisa lihat gradien ya, gradien dari garis lurus yang melalui titik P dan Q itu dinyatakan dengan garis yang berwarna biru ya, garis berwarna biru dari P ke Q. Bagaimana gradiennya? Tentu gradiennya masih ingat mencari gradien? Gradien adalah hasil bagi dari komponen tegak. Jadi komponen tegak yang ini ya dibagi komponen mendatar. Ya. Nah, berapa hasil baginya? Nah, itulah gradiennya. Karena di sini tidak ada nilai, maka kita hanya bisa mengira-ngira ya. Kalau kita lihat yang garis tegak itu kira-kira panjangnya itu kira-kira 3 kali lipat dari garis yang mendatar. Jadi bisa kita nyatakan kira-kira gradien garis dari P ke Q ya, P ke Q ya adalah kira-kira 3 ya. Nah, sekarang problemnya adalah bagaimana menentukan gradien di titik P. Ya, gradien di titik P. Nah, kita bisa membayangkan sebenarnya
gradien dari titik P jika titik Q misalkan ya kita gerakkan melalui kurva itu menuju ke titik P. Ya, menuju ke titik P, tentu setiap bergerak ada garis lurus ya, garis lurus dari P ke Q dan kita bisa mencari gradiennya. Pada saat Q itu tepat berada ya, tepat berimpit dengan P. Itulah yang disebut sebagai gradien dari garis singgung kurva di titik P. Nah, rupanya garis singgungnya bisa dilihat yang yang berwarna biru ya, yang berwarna biru itu. Itulah garis singgungnya. Bagaimana prosesnya? Ya, tentu kalau kita melihat dari grafik, ya grafik ini ya, maka kalau kita lihat ya, jarak yang mendatar itu kan panjangnya H ya, panjangnya H. Ya, panjangnya H. Nah, tentu saja nilai fungsi pada saat X sudah ditambah H atau X plus H tentu adalah nilai fungsinya adalah F dari X plus H. Ya, F dari X plus H. Mengapa? Karena kurvanya dinyatakan di dalam grafik Y sama dengan Fx. Tentu kalau absisnya adalah X plus H, maka di titik Q itu tingginya adalah nilainya adalah Fx plus H. Ya, tentu di titik P tingginya dari sumbu X itu tentu hanya Fx karena di absisnya adalah X. Ya, jadi selisih antara ya tingginya titik Q ini Fx plus H dikurangi tingginya titik P Fx lalu dibagi H, itu menyatakan sebagai gradien ya, gradien garis dari P ke Q. Ya, bagaimana mencari gradien pada titik singgung, pada titik P sebagai titik singgung dari kurva? Tentu hanya kita buat sedemikian sehingga itu makin lama makin mengecil. Jadi kita katakan hanya mendekati 0. Dengan demikian kita bisa melihat definisi berikut ya. Nah di sini definisinya tentang garis singgung ya. Nah, garis singgung kurva Y sama dengan Fx ya. Nah, pada titik P. Nah, titik P itu C, FC ya. Jadi ini koordinatnya. Mengapa C, FC? Ya. Oh, ini C ya, bukan X ya. Oh, maaf, C. Maaf, saya agak kabur penglihatan saya ini. C. Ya. Jadi C, FC. Tentu tadi saya sudah katakan, maaf bukan X ya, tetapi C. Tentu Fx plus H ini, Fx plus H, itu tingginya titik Q ya, dikurangi FC. FC itu tingginya titik P, dibagi dengan H. Tetapi supaya ini merupakan gradien garis singgung, kita harus melimitkan dengan H menuju 0. Ya, dengan demikian kita bisa katakan bahwa gradien garis singgung pada titik P ya, pada titik P ya adalah ini. Ya, gitu. Ya, maaf. Ya, ini ya. Nah, mencari limit dari FC plus H dikurangi FC per H. Nah, kalau C misalnya kita ganti dengan X. X artinya misalnya sembarang titik kita ambil pada kurva, maka tentu menjadi apa? Kita tulis saja limit ya H menuju 0. Nah, tentu di sini
X ditambah H dikurangi Fx dibagi H. Ya, maksudnya kalau titiknya itu adalah titik X pada kurva. Ya, bukan. Jadi kita sebenarnya kalau C-nya diganti X, maka kita bisa dapatkan nilai-nilai dari gradien garis singgung di setiap titik. Ya, oke. Nah, saya kira ini adalah problem yang pertama ya. Problem yang pertama. Oke. Sama dengan problem yang berikutnya ya. Kita lihat dulu. Oke. Nah, gitu. Oke. Nah, ini coba dilihat. Nah, problem yang kedua kita perhatikan sebuah grafik. Nah, kalau kita perhatikan grafik yang ini, kita bisa lihat di sumbu X itu notasinya T ya. Biasanya T itu adalah notasi untuk waktu. Kemudian di sumbu Y, apa ini? Saya tidak bisa terlalu lihat dengan baik ya. Ya. Gambar 8, apa ini? Oh, ini jarak ya. Jarak mungkin ya. Ya, ini agak kabur penglihatan saya. Jarak. Jadi jarak dinyatakan sebagai fungsi dari waktu. Ya, Anda bisa lihat pada saat T-nya 1, tergantung satuannya nanti ya, 1 menit atau 1 detik terserah. Ya, tapi yang jelas pada T-nya 1, nah maka jarak yang sudah ditempuh ya kalau kita lihat ya di sini. Nah, berapa nilainya di situ? Nah, kita bisa perkirakan saja karena gambarnya juga tidak jelas. Nah, sekarang misalkan ya, jadi sama dengan fenomena tadi karena ini juga hanya sebuah grafik ya, hanya sebuah grafik, maka tentu kita bisa melakukan hal yang sama. Tetapi grafik yang kita perhatikan ini adalah grafik sebuah fungsi jarak, ya fungsi jarak terhadap waktu. Nah, ini biasanya di fisika. Nah, tentu kecepatan rata-ratanya misalnya mulai dari T-nya 2 sampai T-nya berapa? Nah, misalnya T-nya 4. Ya, kalau kita lihat T-nya 4. Ya. Nah, apa artinya ini? Coba kita lihat. Apa artinya hasil bagi yang tegak dibagi yang mendatar? Seperti tadi. Tentu yang tegak adalah jarak ya, jarak yang sudah ditempuh pada saat T-nya sudah bernilai 4 ya, bernilai 4. Ya. Nah, di titik yang sebelumnya katakan tadi ini titik Q, kemudian ini titik P. Di titik T sama dengan 1. Ya, di titik T sama dengan 1, jarak yang ditempuh tentu tingginya titik P. Pada saat T-nya adalah 2. Nah, bagaimana menentukan apa? Oke, kita manai dulu lah, maaf. Kita manai dulu apa artinya panjang garis tingginya ini dibagi panjang garis mendatar. Nah, berarti apa? Tingginya titik Q itu adalah jarak yang sudah ditempuh pada saat di titik T-nya 4. Ya, kalau P, jarak yang sudah ditempuh pada saat T-nya adalah 2. Nah, kalau begitu, yang tegak itu tentu selisih jarak di titik Q dan jarak di titik P. Ya, jarak di titik Q dan jarak di titik P. Lalu dibagi dengan panjang garis mendatar. Di sini sudah ya berarti kalau di fisika jarak kita bagi dengan waktu tempuh. Itu sama dengan kecepatan ya. Tapi ini adalah kecepatan rata-rata ya, kecepatan rata-rata perjalanan partikel
dari titik P sampai Q. Nah, kapan kita bisa menganggap kecepatannya pada saat titik P? Dengan cara yang sama, kita bisa nyatakan bahwa Q-nya itu kita gerakkan menuju ke titik P, ya. Sehingga ya kalau kalau kita gerakkan titik, maaf, misalnya di sini tadi titik P, kemudian di sini kita gitu. Kalau Q-nya kita gerakkan menuju ke titik P, ya, maka tentu akan kita dapatkan kecepatan rata-rata, ya, kecepatan rata-rata ya pada setiap titik Q, tetapi sempit dengan titik P, nah itulah yang kita sebut sebagai kecepatan sesaat. Ya, di titik P atau kecepatan sesaat pada saat P-nya adalah 2. Ya, dengan proses yang sama tentu saja kita bisa lihat bahwa rupanya ini menghitung kecepatan sesaat itu sama dengan mencari gradien garis singgung. Jadi kecepatan sesaat itu bisa dihitung dengan apa? Menggunakan limit, ya. Tetapi apa? Karena di sini garis mendatar adalah T, ya. Maka yang kita bisa lihat perubahan dari nilai T biasa disebut sebagai delta T. Nah, delta T-nya ini kita bisa buat menuju 0. Jadi P pada saat Q pada saat mendekat dengan P itu makin lama makin delta T-nya makin kecil hingga delta T-nya menuju 0. Dengan demikian kita bisa melakukan hal yang sama, ya, hal yang sama dengan menghitung kecepatan sesaat menggunakan proses limit. Nah, ini seperti ini. Nah, gitu ya. Oke, ini. Jadi jika objek bergerak sepanjang garis, ya, dengan posisi dari P, posisi dari dengan fungsi ini kecepatan sesaatnya di titik C. Oh, rupanya titiknya di titik C. Jadi C tertentu. Nah, sama dengan tadi, ya. Ya, menghitung limit H menuju 0, ya tentu FC plus H dikurang FC per H. Ya, seperti itu. Jadi di sini titiknya titik C. Ya. Oke. Saya kira kita bisa mengambil contoh-contoh, ya, contoh-contoh di soal di latihan 21, ya. Ya. Di contoh-contoh yang ada di dalam teks ini kan ada penyelesaiannya, ya. Ananda semua bisa mengerjakannya, ya. Kita ambil contoh langsung pada latihan, ya. Oh iya, ini latihan 21 yang tadi. Oh, ini baru yang pertama, nomor 1 ini adalah latihan menentukan gradien garis singgung, ya. Nah, di sini ditentukan titiknya. Nah, kalau kita mau mencari, jadi ini hanya kira-kira karena ini kan hanya garis yang terlihat, ya. Ya, garis yang terlihat. Nah, kira-kira kalau di titik ini, nah, maka kita bisa kira-kirakan tegaknya ini ada berapa kotak, ya. Nah, kemudian mendatarnya ada berapa kotak gitu. Tinggal hitung saja. Ya, kalau tingginya mungkin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mendatarnya 1, 2, tidak sampai 3, ya, tapi katakanlah kira-kira 3. Sehingga gradien dari garis singgung, ya, garis lurus ini, gradiennya itu adalah berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5 sampai dia 6. Oh, 5, ya. Ya, 5. 5 per 1, 2, 3. Ya,
kira-kira 5/3 ya. Ya, Ananda bisa lihat sajalah karena penglihatan saya agak kurang bagus. Nah, di nomor 2 juga demikian, ya. Nomor 2. Nah, ini baru mencari gradien dari garis singgung. Nah, kalau nomor 3, Ananda sendiri yang menarik garis lah. Menarik garis lurus lalu memperkirakan, ya. Ya. Nah, kira-kira kalau ditarik garis lurus di titik ini kira-kira yang garis singgungnya arahnya bagaimana? Ingat, caranya apa? Tentu ya tidak mungkin kan garis singgungnya begini. Coba saya tarik. Tidak mungkin garis singgungnya begitu kan? Ya gitu. Nah, caranya menentukan bagaimana garis singgungnya, ya mungkin kita bisa misalnya di titik P ini, coba katakanlah kalau dia menuju ke sini, ya, maka garisnya itu begini. Saya terlalu jelek ini. Nah, oke. Kalau titik ini bergerak menuju titik yang tadi, kira-kira bagaimana arahnya gitu. Ya. Jadi kalau saya perkirakan ini arahnya ya kemungkinan ya begini gini. Ya, maaf mata saya kurang bagus ya. Ya gitu. Kemungkinan. Ya. Nah, jadi gradiennya bagaimana? Nah, tentu kita lihat katakanlah gambar saya cukup baik, katakan. Ya, jadi tentu ini tegaknya ke sini, kemudian ini garis mendatarnya itu, gitu ya. Nah, tentu karena ini ke bawah arahnya ya, maka ini negatif gitu. Jadi negatif berapa ini? 1, 2, 3, 4. Mungkin 4 ya. Jadi min 4 dibagi. Nah, kalau ini kan ke kanan ya, ke kanan arahnya ke sana. Ya mungkin katakanlah 2, min 4/2. Ya, jadi gradiennya adalah min 4/2 atau min 2. Itu hanya perkiraan saja. Nah, itu untuk hanya memperkirakan. Jadi silakan Ananda nanti di rumah, maaf, ini sudah di rumah ya. Silakan Ananda bisa menggambar sendiri ya dengan baik. Oke. Ya. Soal-soal yang lain saya mau Ananda mengerjakan ya. Kalau bisa ya soal-soal yang lebih orientasinya soal-soal cerita seperti ini. Ya, baik ya. Saya mau menuliskan beberapa soal ya. Nah, misalnya ini nomor berapa yang dikerjakan, coba diperhatikan. Ini nomor 9 ya. Ini masih mencari slope atau gradien ya, nomor 9. Kemudian ini yang ada kode C-nya ini menghitung ya. Ya, nomor fine. Oke, ini nomor 15. Nah, ini partikel ya bergerak karena yang dicari adalah kecepatan sesaatnya. Oke. Kemudian apa? Ini apa ini? Ini bisnis. Ini bagus juga sebenarnya. Tapi mana sambungannya? Oh, di sini ya. Ya. Oh, sambungannya di atas. Ya. Oh, bukan, tidak ada lagi sambungan. Oke. Ataukah di nomor tadi nomor 15? Nomor 9, nomor 15. Ya, kita cari saja soal-soal yang lain. Ya, Ananda sebenarnya bisa cari sendiri soal ya. Tapi coba-cobalah apa? Nah, ini soal yang nomor 23. Ya, 3 soal. Ya.
3 soal ya. Ya, ini bisa dikerjakan di rumahnya ya. Nomor 9, kemudian nomor 15 dan nomor 23. Ya, saya minta Ananda bisa memperlihatkan ke teman-temannya hasil pekerjaannya ya. Nanti diunggah di grup saja dulu, di grup WhatsApp ya. Silakan dikerjakan. Lalu pekerjaannya difoto, lalu diunggah di grup WA ya. Oke, itu untuk sesi 21. Kita nanti akan melanjutkan ke bagian sesi 22, yaitu bagaimana menghitung derivatifnya sendiri atau turunannya. Sebenarnya sama saja Ananda ya. Saya akan sampaikan pada video yang berikutnya. Baik Ananda, untuk sesi 21 saya kira cukup ya. Mudah-mudahan Anda semua selalu bersemangat untuk mengerjakan soal-soal. Oke, saya kira cukup sekian untuk sesi kita ini. Oke.